Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya coba untuk menjelaskan tentang dashboardnya blog dan juga tentang layout pada blogger.com ini. Ini merupakan video dari serangkaian tutorial blog yang ada di channel ini. Dengan video-video ini diharapkan bagi para yang sedang mencari referensi untuk blog ini bisa menambah referensi untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat blog ini. Jadi yang pertama yang di bagian atas ini terdiri dari menu utama ini, yang kemudian di sebelah ini adalah logo dari blogger sendiri. Kemudian ini adalah kotak pencarian untuk mencari postingan-postingan yang mungkin akan kita ubah atau akan kita perbaiki, atau hanya untuk mencari postingan apakah sudah ada atau belum. Misalnya saya buat di sini wirausaha. Maka postingan-postingan yang mengandung judul wirausaha ini akan tampil. Kemudian di bagian sebelah paling kanan ini ada help, seputar pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan di blog ini. Bisa di sini. Kemudian di sini adalah aplikasi untuk menuju aplikasi-aplikasi ke aplikasi Google lainnya. Jadi kalau kita mau beralih aplikasi, misalnya dari awalnya ini Blogger, kita misalnya akan menuju ke Google Mail, tinggal kita klik bagian Mail. Jadi ini adalah aplikasinya Google Suite ini, Google Apps. Dan ini untuk beralih akun. Jadi kalau ini akunnya saya gunakan Unique Media. Kalau saya mau buat blog di akun lain, misalnya di sini dokumen gratis, tinggal kita klik saja ini. Maka dia akan menuju blognya dokumen gratis. Ini untuk yang tombol atau menu di bagian paling atas. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada menu utamanya, itu ada post. Post ini adalah untuk membuat postingan, atau jika sudah ada postingan-postingan sebelumnya, postingan ini akan tampil di bagian tengah ini. Di sini sudah ada 45 postingan yang saya buat ini, walaupun ada diantaranya belum sempurna ini. Ada 45 postingan. Kemudian ini di bagian bawah postingan ada statistik ini, maksudnya stat ini berisikan gambaran tentang blog yang kita buat. Jadi kalau ini blog ini sudah dilihat sebanyak 728 kali. Hari ini 20 kali, today. Kemarin 4 kali. Untuk bulan ini totalnya 728. Karena ini blognya baru dibuat. Nah, ini adalah postingan terakhir, itu sudah dilihat sebanyak 12 kali. Dan ini untuk yang selama 7 hari. 7 hari ini ada 64 kali. Misalnya 30 hari 728 sampai dengan sini. Dan ini adalah postingan-postingan yang dilihat pada masa yang kita tentukan ini. Misalnya ini kita rubah jadi 7 hari.
selama 7 hari ini ada 64 postingan dengan rincian yang di bawah ini. Itu untuk menu statistik. Kemudian komen. Nah, komennya juga semuanya akan tampil di bagian komen ini. Jadi di sini baru ada 3 komen. Kemudian ini untuk AdSense. AdSense ini tentunya punya syarat tersendiri ini. Yang saya tahu pengunjung perharinya itu minimal 250 pengunjung unik. Artinya bukan dikunjungi oleh satu orang, tapi pengunjung yang berbeda-beda. 250 minimal perharinya. Kemudian blog ini minimal sudah berumur 2 bulan. Jadi kalau blog yang saya buka ini belum bisa kita memasang AdSense karena belum sampai 1 bulan. Kemudian ini page ini untuk membuat halaman, baru pada blog. Kalau ini sudah saya buat 4 halaman. Sebenarnya antara page dan post ini mirip. Jadi kalau kita klik di bagian page editor ini, itu mirip sekali dengan post editor. Jadi kalau kita buka di bagian post editor seperti ini, mirip, sangat mirip. Jadi kalau ini post, ini page. Kemudian layout. Nah, layout ini adalah berisikan blok-blok untuk menampilkan isi dari halaman kita, halaman blog kita. Ini ada layout. Jadi layout ini kalau kita buka blognya, ini misalnya ada logo. Ini ada logo. Ini ada menu. Kemudian ini ada icon sosial media. Ini ada logo. Ini ada menu utama. Kemudian ini ada kategori postingan di sini. Ini kategori postingan. Bisa kita buat. Kemudian di sebelah kanan ini ada sidebar. Sidebar ini berisikan beberapa widget. Dan di bagian bawah itu ada copyright dan juga beberapa icon sosial media. Setelah layout, di bawah layout ini ada menu theme. Theme ini adalah untuk menentukan tema. Tema ini ibaratnya tampilan halaman blognya. Jadi tema ini ada yang disediakan oleh blogger, dan ada yang kita buat sendiri atau kita pesan. Jadi kita beli, kemudian kita upload. Kalau kita akan menggunakan tema yang disediakan oleh blog ini, oleh blogger, kita tinggal pilih saja tema mana yang kita inginkan. Misalnya tema ini kira-kira tampilan blognya nanti seperti ini. Tinggal kita klik apply. Nah, kalau yang ini adalah tema custom. Tema yang diupload dari di luar dari yang disediakan oleh blogger. Kemudian ini ada setting. Menu setting ini
berisikan tentang judul halaman blog, kemudian deskripsinya, bahasa, kemudian Papikon. Papikon itu logo kecil yang di samping nama halaman blog kita. Ini saya buat seperti ini. Ini formatnya bisa JPG, PNG, atau format IQ untuk icon. Kemudian di bagian selanjutnya ini ada HTTPS, available. Kemudian postingannya berapa maksimumnya bisa kita atur sini. Yang ditampilkan di halaman utama. Kemudian email, ya, meta text untuk mencantumkan teks pada postingan. Kemudian dan seterusnya. Jadi ini setting ini pengaturan ini macam-macam ini, mulai dari basic ini sampai ke custom domain di sini juga ini. Jadi blog ini awalnya namanya unique media stripsite.blogspot.com. Saya custom domainnya menjadi www.uniquemedia.my.id. Selanjutnya di bagian bawah ini ada reading list. Reading list ini adalah bacaan-bacaan, sumber bacaan yang bisa kita baca di blog. Ini yang tertaut ini. Jadi ini dibuat dibuat oleh blogger ini, bukan kita yang menentukan di sini. Untuk reading list ini. Yang terakhir ini ada view blog. View blog ini digunakan untuk melihat tampilan blog yang sudah dibuat. Jadi blog yang saya buat ini kalau dimasukkan URL-nya ini, alamatnya ini akan tampil seperti ini. Nah, ini blog ini baru sekitar 2 minggu ini dikembangkan. Selanjutnya kita akan fokus ke layout. Nah, di layout ini ada bagian-bagian atau blok-blok untuk di halamannya. Soalnya di sini top bar menu. Nah, kalau kita klik di sini, di bagian link di sini, ini akan tampil top menunya, home, about, contact, RTL person. Jadi kalau kita lihat ini yang namanya di bagian top bar menu ini. Jadi bisa kita rubah ini, tinggal kita klik edit. Jadi apa namanya yang ini, home ini bisa dirubah. Kemudian menuju kemana di site URL-nya ini. Ini bisa dirubah nih. Kita cancel. Selanjutnya top bar icon. Icon di bagian atas ini. Jadi ini ada 5 icon. Kalau kita klik dia akan menuju ke halaman-halaman sesuai dengan icon. Nah, ini belum saya rubah ini. Masih belum ada linknya. Jadi kalau kita klik di bagian ini, nah ini masih, misalnya ini icon YouTube. Ini belum ada ini. Ini URL-nya ini. Di sini URL-nya ini. Kita coba kita masukkan URL YouTube-nya. Misalnya saya masukkan URL channel YouTube saya ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kita simpan, save. Kita save lagi. Kita akan lihat perubahannya nih. Kita klik di bagian channel YouTube.
maka dia akan menuju ke halaman YouTube yang sudah kita tentukan sebelumnya. Begitu juga untuk yang icon-icon yang lain. Misalnya tadi misalnya tadi ada Facebook. Bisa kita rubah juga URL-nya. Misalnya dia akan menuju ke Facebook saya misalnya. Kita tinggal kopikan alamat Facebooknya. Maka kita ganti yang tanda pagar ini. Kita simpan. Dan kita simpan lagi. Kalau kita klik di bagian icon Facebook ini, dia akan menuju ke halaman Facebook kita yang barusan kita buat tadi. Ini masuk ke sini. Itu yang bagian toolbar icon. Kemudian di main logo ini adalah logo ini yang kita buat ini. Adalah di main logo ini. Jadi kita tinggal upload saja image. Jadi kita bisa upload dari sini. Upload image from komputer. Kemudian ini namanya, log title, dan ini deskripsinya. Kemudian kita upload gambar atau logo dari blog yang kita buat. Kemudian di sebelah kanannya juga sama, ini header ads ini sama. Nah ini header ini yang saya buat ini. Kemudian berikutnya ada di bagian main menu. Nah main menu ini adalah menu utamanya. Main menu ini yang sitemap, layanan produk, perusahaan education, tutorial, ebook, my write. Ini masuk ke bagian main menu. Jadi di sini. Ini bisa kita rubah. Kalau menu utamanya ini seperti ini. Home, sitemap. Nah, kalau submenu ditandai dengan underscore 1 kali. Kalau dia submenu, menu di bawah submenu itu 2 kali. Jadi kalau kita buat 2 kali seperti ini, kita edit, kita buat 2 kali, maka posisi sitemap tipe 2 ini akan berada di bawah sitemap tipe 1. Misalnya kita simpan dulu ini. Jadi kalau underscore-nya 2 kali seperti ini, maka akan tampil sub menu di bawah sub menu seperti ini. Nah, ini kalau dia 2 kali. Kemudian untuk berikutnya adalah feature post. Feature post ini adalah yang postingan yang terbaru seperti ini. Postingan-postingan yang kita buat di postingan yang tampil di bagian paling atas di bawah submenu ini. Ini feature post ini. Nah, formatnya itu seperti ini. Ini format HTML-nya nih. Jadi labelnya recent ini artinya yang paling baru. Kemudian tipenya feature 1. Nah, kalau yang di bawahnya itu ada content block. Content block ini adalah postingan-postingan sesuai dengan labelnya masing-masing. Misalnya di sini layanan usaha. Ini kalau kita buat label, kalau kita perhatikan, ini labelnya ini adalah layanan usaha Unique Media. Jadi yang terkategori dengan label ini, dia akan masuk ke bloknya ini, ke konten bloknya ini. Kemudian ada yang di bagian bawah ini saya buat kewirausahaan. Ini
dengan label bisnis dan kewirausahaan. Ini labelnya nih. Dan seterusnya ini. Jadi ini tinggal kita tambah saja ini add gadget. Di sini add gadget kita pilih HTML garis miring JavaScript. Sini. Jadi judulnya apa? Kemudian kontennya ini. Kontennya ini tinggal kita copy saja dari yang ada ini, kita copy kemudian kita masukkan ke dalam kontennya ini, kita pastikan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau kita save, maka dia akan menambah sebuah blok baru. Jadi ini ada berapa blok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya ada 8 blok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 blok. Ini untuk yang konten blok. Nah, tentunya setiap tema itu berbeda ini. Susunan layoutnya berbeda-beda. Tapi sebenarnya pada prinsipnya ini sama sebenarnya. Ya, cuma ada perbedaan sedikit-sedikit saja. Kalau ini tema yang dipakai itu adalah Max Pro versi 1.6.0. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada sidebar. Sidebar A, sidebar tabs. Jadi ini sidebar A ini isinya subscribe for YouTube channel. Ini bisa ditambah nih. Bisa ditambah, bisa dibuang. Kalau mau buang tinggal remove. Kalau kita mau tambah tinggal add gadget. Jadi kita bisa tambah apa saja ini. Tinggal pilih di sini. Ada image, label, page, link list. Kalau ini berupa HTML ini. Ini HTML. Kemudian di sini ini berupa sama, ini HTML juga nih. Kalau ini link terkait, ini link list. Berarti kalau link list ini kita pakai yang ini link list. Ini. Dan kita juga bisa memasukkan berbagai macam, misalnya kita bisa masukkan di sini seperti subscribe for channel YouTube, misalnya seperti ini. Subscribe for channel YouTube ini pada video sebelumnya sudah saya buat, ini bagaimana cara kita menampilkan subscribe for channel YouTube seperti ini. Kemudian Facebook, link terkait dan seterusnya. Ini tentang sidebar. Kemudian ini sidebar tabs yang di bagian bawah berisikan popular, recent, dan komen. Yang tabs ini jadi berbentuk tabs. Kalau ini yang sidebar tipe A tadi, kalau yang tab ini yang ini popular, recent, comment. Jadi tinggal ditambah saja. Kalau mau nambah tab tinggal kita klik di sini. Ini disediakan 3 ini. Jadi ada 3 ini, sepertinya tidak bisa ditambah lagi nih, karena tidak ada menunya nih. Kemudian yang di bagian bawah itu sidebar B. Ini di bagian ini berarti ada update, kategoris, dan main tag. Jadi ada 3 juga sini. Update, kategori, feature post tadi, dan kategori dan main tag. Nah, ini adalah layout dari blog. Satu persatu ini di video-video sebelumnya sudah dibahas satu persatu. Ini pada video yang saya beri pertemuan 2 ini lebih ke penjelasan secara global. Penjelasan secara global tentang
halaman atau dashboard dari Blogger ini, dan juga layout atau tampilan yang dibuat berdasarkan tema yang kita pilih atau layoutnya itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.